Manchester United dijadwalkan menutup pramusim melawan tim kelas berat Eropa, Atletico Madrid. Pada 30 Juni mendatang, skuad asuhan Erik ten Hag bakal bersua Atleti di Stadion Uleval, Norwegia. Direktur sepak bola Manchester United, John Murtough, mengatakan bahwa laga kontra Atletico akan menjadi duel pemanasan yang signifikan. Para pemain dan staf pelatih kami akan menikmati kesempatan untuk menghadapi Atletico Madrid. Ini kesempatan tampil di depan supporter di Norwegia, ujar Murtough. Jose Mourinho kini bak pahlawan di kota Roma usai mengantarkan AS Roma juara Liga Konferensi Eropa. Gelar tersebut juga menjadi trofi pertama bagi Giallorossi di level Eropa sejak 60 tahun lalu. Tepat sehari setelah Roma juara, The Special One dibuatkan mural ala Kaisar Romawi oleh seorang fans. Mural itu dibuat oleh Harry Greb yang merupakan seorang seniman jalanan. Lokasi mural ini ada di Cirrus Maxima, tempat para fans merayakan gelar juara. Paolo Maldini bersama Ricky Massara kini bertindak sebagai direktur klub AC Milan. Dia pula yang mengatur transfer masuk dan keluar AC Milan sesuai dengan kebutuhan tim. Namun, perannya tersebut seperti tidak dihargai manajemen. Terbukti, hingga kini kontrak mereka belum diperpanjang. Ia pun merasa kecewa dengan keputusan klub tersebut. Ada masalah tentang kontrak saya dan Massara. Pemilik tidak pernah duduk dengan kami dan itu tidak bagus, ujar Maldini. Kontrak Roberto Firmino bersama Liverpool akan habis pada akhir musim depan. Hal itu membuat dirinya banyak dirumorkan akan pindah klub di musim panas ini. Akan tetapi, Firmino langsung membantah rumor tersebut. Ia menegaskan masih ingin bertahan lebih lama di Liverpool. Saya sangat senang di sini. Saya bersyukur bahwa saya di sini bermain untuk klub hebat dengan pemain hebat. Saya ingin bertahan di sini. Saya ingin terus berada di sini, ujar Firmino. Mauricio Pochettino santer dikabarkan akan dipecat Paris Saint-Germain. Pelatih Argentina itu dianggap gagal meski PSG sukses merebut titel Ligue 1. Sebab, Pochettino ditargetkan membawa PSG menjuarai Liga Champions mengingat dia dibekali skuad bertabur bintang. Kini, Pochettino angkat bicara mengenai rumor pemecatannya. Ia pun menegaskan masih akan bertahan di PSG hingga kontraknya usai. Sebagai informasi, kontrak Pochettino sendiri di PSG masih menyisakan 1 tahun. Kontrak penyerang Liverpool Sadio Mane akan habis pada 2023 mendatang. Dikutip dari The Sun, Liverpool dilaporkan sudah memberikan penawaran perpanjangan kontrak kepada ex-pemain Southampton itu. Di sisi lain, Mane santer dirumorkan menjadi incaran Bayern Munchen di musim panas ini. Ketika ditanya soal masa depannya, Sadio Mane sendiri berjanji akan memberikan jawaban terbaik perihal masa depannya setelah laga final Liga Champions melawan Real Madrid. Dilansir The Telegraph, pelatih Arsenal Mikel Arteta mendesak Dewan Klub untuk membuat langkah cepat dan agresif demi memboyong Youri Tielemans. Pemain asal Belgia itu kini cuma punya 1 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Leicester City. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak diyakini sudah berakhir sejak tahun lalu. Sang pemain berniat untuk mencari tantangan baru di musim panas ini. Sementara itu Arsenal harus menebus Tielemans seharga 25 juta pound sterling. Menurut laporan Sky Sport, Atletico Madrid siap bersaing dengan Arsenal dalam perburuan servis Nahuel Molina dari Udinese. Dua klub tersebut sama-sama ingin memperkuat lini pertahanan mereka menjelang bergulirnya kompetisi musim depan. Sementara itu untuk mengamankan Molina, dua klub itu harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Sebab Udinese sendiri menyematkan nilai transfer sebesar 30 juta euro untuk Nahuel Molina. Negosiasi antara AC Milan dan Sassuolo terkait transfer Domenico Berardi di musim panas ini dikabarkan tengah berlangsung dengan baik. Kedua pihak dilaporkan hampir mencapai kesepakatan soal transfer sang pemain. Sebagaimana diketahui, Berardi merupakan salah satu target utama AC Milan. Kontrak sang pemain sendiri bersama Sassuolo akan habis pada Juli mendatang. Karena itu, AC Milan bisa merekrutnya dengan status bebas transfer di musim panas ini.
Kabar Raffi Ahmad mengakuisisi saham Lecce ternyata tidak tepat. Pengusaha asal Indonesia sekaligus CEO MTEK, Alvin Saryat Majalah yang membeli saham tersebut. Informasi mengenai Alvin Saryat Maja yang membeli saham Lecce itu dikonfirmasi langsung oleh sang jawara seri B. Dalam unggahan Instagram mereka menjelaskan bahwa 10% saham klub itu dibeli oleh konsorsium di mana Alvin Saryat Maja menjadi bagian di dalamnya. Menurut laporan The Sun, Chelsea ingin memboyong Maku Korea dari Brighton di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat tertarik merekrut Korea, sebab sang bek tampil dengan ciamik di Brighton. Sementara, sang bek sendiri masih punya kontrak 4 tahun di Amex Stadium. Karena itu Brighton membandrol harga yang cukup mahal untuk jasa Korea. Mereka meminta sekitar 45 juta pound sterling untuk lulusan La Masia itu. Masa depan Robert Lewandowski menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Bayern sudah menegaskan bahwa mereka tidak ingin melepas Lewandowski. Namun Barcelona masih belum menyerah dan tetap menjadikannya sebagai target utama di musim panas ini. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Barcelona sudah mengajukan tawaran resmi senilai 30 juta euro. Namun menurut laporan Sport, Bayern masih belum merespon tawaran tersebut. Klub Premier League Manchester United menempatkan Frankie de Jong sebagai target teratas pada bursa transfer musim panas 2022. Namun, Setan Merah enggan menunggu terlalu lama dalam ketidakpastian terkait transfer tersebut. Menurut media Spanyol Sport, MU menjatuhkan ultimatum kepada pemain asal Belanda itu. The Red Devils meminta de Jong segera memberikan jawaban akhir apakah mau bergabung ke Old Trafford atau tidak. Alexis Sanchez dilaporkan bakal dilego Inter Milan di musim panas ini. Kontrak sang pemain sendiri tinggal menyisakan 1 musim lagi. Kini, Sanchez dikabarkan berpotensi kembali ke Liga Spanyol sebagai pelabuhan barunya. Menurut laporan terbaru Tutto Mercato Web, Sevilla berminat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 33 tahun itu. Sementara itu, jika melansir dari situs Transfer Market, harga jual Sanchez saat ini ditaksir hanya berada di kisaran 3,5 juta euro. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Christopher Nkunku memasuki babak baru. Sky Sport melaporkan bahwa United mulai bergerak untuk mengamankan jasa Nkunku. Mereka dilaporkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan sang pemain. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa perwakilan Manchester United baru-baru ini menghubungi agen Nkunku. Mereka telah mengajukan tawaran untuk merekrut sang penyerang di musim panas ini. Kebersamaan Manchester United dan Edinson Cavani resmi berakhir. Sang striker sudah undur diri dari skuad Setan Merah. Pengumuman ini disampaikan Cavani melalui situs resmi Manchester United. Ia mengonfirmasi tidak memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas ini. Sang striker mengutarakan bahwa ia senang bisa menjadi bagian dari Manchester United. Ia juga mendoakan yang terbaik bagi Setan Merah di musim depan. Arsenal dikabarkan siap menampung Alvaro Morata setelah dirinya dikabarkan bakal dilepas Juventus. Bahkan menurut laporan Sport, The Gunners disebut serius ingin memboyongnya ke Emirates Stadium. Laporan itu menyebut Arsenal telah melepaskan penawaran sebesar 30 juta euro pada Atletico Madrid untuk memboyong Morata. Sementara itu, Morata sendiri kabarnya akan dipulangkan Juventus ke Atletico lantaran kedua pihak tak menemui kata sepakat soal kontrak permanen. Menurut laporan Liverpool Echo, raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tengah mendekati bomber Tottenham Hotspur, Harry Kane. Laporan itu menyebut bahwa Liverpool sudah menggelar komunikasi dengan pihak Harry Kane. Sementara itu, sang pemain sendiri sebelumnya sudah pernah disebut bakal cabut dari Tottenham Hotspur. Sebab, ia ingin menjadi juara termasuk Premier League sebelum karirnya berakhir. Teka-teki siapa bek tengah yang akan didatangkan Manchester United di musim panas ini mulai menemukan titik terang.
Laporan AS melansir bahwa Manchester United selangkah lagi mengamankan jasa Pau Torres dari Villarreal. Menurut laporan itu, Manchester United telah menggelar negosiasi dengan pihak Pau Torres. Sementara itu, MU harus keluar uang agak banyak untuk mengamankan jasa Torres, sebab ia dibanderol seharga 55 juta euro pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona kini tengah dipusingkan soal perpanjangan kontrak Gavi yang tak kunjung menemui titik terang. Laporan dari Forbes mengklaim tawaran perpanjangan kontrak yang telah mereka sodorkan tak kunjung disetujui oleh perwakilan sang pemain. Hal itu membuat Presiden Barcelona Joan Laporta marah. Karena itu, Barca dikabarkan bakal mempertimbangkan opsi untuk menukarkan Gavi dengan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen di musim panas ini. Dilansir dari Tuttosport, Inter Milan kabarnya mempercepat negosiasi dengan Paulo Dybala usai sang presiden Steven Zhang memberikan lampu hijau. Zhang melihat Dybala sebagai aset marketing terbaik untuk Inter Milan. Selain itu, ia juga menjadi pemain hebat yang bisa diboyong dengan status bebas transfer. Sementara menurut laporan lain, Dybala masih ingin melanjutkan karirnya di Italia. Sejauh ini ada AS Roma dan Inter Milan yang dikabarkan tertarik mengamankan jasa Dybala.